maksiat, fatad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Maka lemahlah keinginan untuk taubat sedikit demi sedikit, ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah. Sampai hilanglah keinginan taubat itu dari hatinya sama sekali, secara keseluruhan. Tadinya awal-awal melakukan dosa dan kemaksiatan, ada keinginan untuk taubat, tapi keinginan ini melemah sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang sama sekali. Dia enjoy dengan kenikmatan dari melakukan dosa dan kemaksiatan, kesenangan dari dosa dan kemaksiatan. Hilanglah keinginan untuk taubat secara keseluruhan. Ya, tapi sebagian dari imannya masih ada di dalam hati. Kadang-kadang dia istighfar, tapi istighfarnya itu bukti dari taubatnya para kadzabin, orang-orang yang berdusta dengan taubatnya. Dia istighfar dengan lisannya, dengan istighfar yang banyak, tapi hatinya selalu terkait dengan kesenangan maksiat yang dia lakukan. Dia terus-menerus di atas kemaksiatannya, dan dia terus-menerus berada pada rencana untuk melakukan kemaksiatan itu secara berulang. Akhirnya menetaplah keinginan untuk maksiat itu secara permanen di dalam dirinya. Wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Dan ini penyakit yang paling dahsyat dan paling dekat kepada kebinasaan. Jadi dampak dari dosa adalah melemahnya semangat, motivasi, dan keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Sebaliknya keinginan untuk berdosa dan maksiat tambah menggebu, tambah menguat, tambah membesar. Yang lebih parah lagi dari hal itu adalah poin berikutnya. Al-ma'asi taslukhul qalba an istiqbahiha. Kemaksiatan itu mengakibatkan hilanglah anggapan buruk terhadap dosa dan maksiat tersebut. Tidak lagi menganggap jelek terhadap dosa. Tidak lagi menganggap buruk. Bahkan menganggap baik terhadap dosa itu, bahkan lebih parah lagi berbangga-bangga dengan dosa. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa minha annaha yansarikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adah fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kulluhum wala kalamahum. Kata Imam Ibn Qayyim, di antara dampak buruk dari dosa adalah hilangnya anggapan buruk di dalam hatinya terhadap dosa itu. Sehingga jadilah berbuat dosa itu menjadi kebiasaan baginya. Dia tidak peduli lagi terhadap anggapan buruk seluruh manusia terhadap dosanya, tidak peduli lagi terhadap omongan-omongan mereka tentang keburukan perilakunya. Dan ini bagi para pelaku dosa besar, bagi orang-orang fasik, merupakan puncak terkoyaknya kemuliaan dia. Dan ini pula merupakan puncak dari kenikmatan melakukan dosa. Sehingga banyak orang yang merasa bangga dengan dosa dan kemaksiatan tersebut. Akibatnya dia memberitahukan, menceritakan kepada orang lain yang tidak mengetahui amal buruk yang dilakukannya. Dia bangga, dia ceritakan.
Dia bilang ke kawannya, saya telah melakukan ini. Dalam konteks bangga terhadap dosa itu. Contoh orang seperti ini adalah orang yang tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tertutup jalan tobat dari dirinya. Tertutup pintu-pintu kebaikan secara umum dari kehidupannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Wa inna minal ijhar an tasturallahu alal abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Wa yaqul ya fulan amiltu yawma kada wa kada kada wa kada. Fayahtiku nafsahu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Kata Nabi SAW, semua umatku kesalahannya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin. Mujahirin. Jimnya didahulukan daripada ha. Kalau muhajirin, orang-orang yang hijrah, kalau ini mujahirin. Muhajirin bagus, mujahirin buruk. Di antara sikap mujaharohnya adalah, mujaharoh itu perbuatannya, mujahirin orang-orangnya, adalah Allah telah menutup aib seorang hamba. Esok harinya orang tersebut membongkar aibnya sendiri. Memberitahukan dosa-dosa yang dilakukannya kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, tadi malam saya sudah melakukan ini pada hari ini. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia membuka aibnya sendiri. Padahal di malam harinya Allah telah menutup dosa-dosanya dalam arti tidak memberitahukan kepada seorang pun. Jadi seseorang berdosa, Allah tutup, Allah rahasiakan dosanya dari orang lain. Orang lain nggak tahu. Esoknya dia ceritakan. Ini namanya mujaharah. Pelakunya disebut mujahir. Orang ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat di mana saja Anda berada, kalau kita pernah punya masa lalu yang kelam, kita ahli maksiat, lalu bertaubat, berhenti dari semua itu, jangan sekali-kali kita menceritakan masa lalu kita yang buruk kepada orang lain. Jangan kita beritahukan tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rahasiakan itu dari siapapun, termasuk orang terdekat, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, anak kita, sahabat dekat kita, orang tua kita. Cukup kita yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah dosanya akan diampuni. Asal taubat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua dosa umatku itu akan diampuni kecuali orang yang mujaharah. Dan salah satu bentuk mujaharahnya dia berdosa dan malam itu Allah tutup dosanya, Allah rahasiakan. Allah jaga agar jangan sampai orang lain tahu. Esok harinya dia memberitahukan kepada orang lain tentang dosa yang dilakukannya. Dia bongkar aibnya sendiri. Maka orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diketahui bahwa sebenarnya seluruh dosa itu ada pendahulunya. Dosa itu adalah warisan umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah. Allah membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Dosa-dosa itu terwariskan kepada generasi berikutnya sampai generasi kita, sampai nanti orang yang hidup di akhir zaman pada hari kiamat.
Jadi tidak ada dosa yang baru. Semua dosa ada pendahulunya, semua dosa sebagai warisan dari umat yang sudah dibinasakan oleh Allah. Seperti umpamanya liwat, hubungan sesama jenis, lesbian atau homoseksual atau yang kita kenal dengan LGBT. L-nya lesbian, G-nya gay. Lesbian wanita ke wanita, gay laki-laki ke laki-laki, ya. LGB, B-nya biseksual, ACDC. Bisa ke sesama jenis, bisa ke lawan jenis. T-nya transgender. Merubah kelamin dari laki-laki dioperasi menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Itu liwat, Pak. Itu warisan kaum Nabi Lut. Ada lagi umpamanya dosa kecurangan ketika berbisnis. Mengurangi timbangan, mengurangi literan, mengurangi meteran gitu ya. Itu kalau menjual. Kalau membeli mah sebaliknya ingin ditambah. Al-mutaffifin wailul lil mutaffifin. Itu warisan dari kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Lut dihancurkan, dibinasakan karena liwatnya, karena LGBT-nya. Kaum Nabi Syuaib dibinasakan karena kecurangannya ketika berbisnis. Dan al-ulu fil ardi wal fasad. Kesombongan di muka bumi karena merasa berkuasa. Kediktatoran para penguasa, dominasi secara zalim, kezaliman orang-orang yang kaya, itu warisan Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun, Qarun, Haman, dan seterusnya. Takabur dan tajabbur, sombong dengan kelebihan yang dimilikinya, itu adalah warisan kaum Nabi Hud. Pokoknya tak ada satupun dosa dan kemaksiatan kecuali itu sebagai warisan dari umat-umat durhaka yang sudah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya pelaku maksiat adalah pemakai pakaian umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan dan dianggap musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah adalah putra Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud, juz yang kedua halaman 180. Sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Malik bin Dinar. Dia berkata, Auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israel. An kulli qaumik la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbisu malabisa a'da'i wa la tarkabu marakib a'da'i wa la tat'amu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Telah diwahyukan oleh Allah kepada salah satu nabi di kalangan nabi-nabi Bani Israel, bahwa katakan kepada kaummu, jangan kalian memasuki tempat-tempat yang biasa dipakai berkumpulnya musuh-musuhku. Tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat perayaan mereka yang pasti penuh maksiat. Jangan kalian masuki tempat-tempat musuhku. Jangan kalian memakai pakaian-pakaian musuhku. Pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Tidak boleh kita juga memakai pakaian tersebut. Jangan kalian menunggangi binatang tunggangan musuhku. Jangan kalian memakan makanan-makanan musuhku. Lalu kalian akan menjadi musuhku sebagaimana mereka juga menjadi musuhku. Walhasil,
Orang yang melakukan dosa dan maksiat berarti orang itu melakukan amalan-amalan dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Tasyabbuh dengan mereka. Dalam kitab Musnad Ahmad, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bu'ithtu bis-sayf baina yaday as-sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillah was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Nabi SAW, aku diutus dengan membawa pedang menjelang hari kiamat, sehingga Allah diibadati satu-satunya yang tidak ada serikat baginya. Allah tidak disekutukan dalam hal ibadah. Satu-satunya sesembahan yang disembah hanyalah Allah. Untuk itulah Nabi SAW diutus dengan membawa pedang dan dijadikan rizkiku di bawah naungan atau kelebatan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyimpang dari urusanku. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, dari gaya hidup Nabi, dari tata cara hidup Nabi, dari cara hidup Nabi, way of life of Nabi SAW. Maka siapa orang yang menyerupai kebiasaan gaya hidup suatu kaum, orang itu termasuk kaum tersebut. Ada contoh tata cara hidup dari Nabi SAW tidak diikuti, malah mengikuti gaya hidup orang lain, kebiasaan orang lain, agama lain. Maka kehinaan akan diberikan kepada orang yang menyimpang dari contoh hidup dariku. Oleh karena itulah maka ada orang yang mengemas gaya hidup orang lain lalu dikemas dengan kemasan Islami. Seperti umpamanya ulang tahun disebut milad. Dengan bahasa Arab intinya ulang tahun. Doanya ya diganti dengan berbahasa Arab, barakallahu fi umrik. Wish you all the best. Diganti dengan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan barokah dalam umurmu. Lalu dilegitimasi, itu kan doa. Semua doa bagus, isinya bagus. Tak ada salahnya dengan doa. Betul, dengan doa tak ada salah-salahnya apa? Momen doa itu di momen yang terlarang. Sehari-hari mah tidak. Kalau tiap hari tanpa ada kaitan dengan ulang tahun menyatakan barakallahu fi umrik, itu enggak apa-apa. Tapi kalau selalu pada momen tertentu, terlebih doanya bukan doa kebaikan. Semoga panjang umur, kan gitu ya. Panjang umur itu baik enggak? Buruk. Kecuali ada taman, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam kebaikan. Oke. Panjang umur tapi dalam keburukan, umur panjang maksiat terus-terusan. Numpuk-numpuk dosa. Boleh kita minta dipanjangkan umur tapi ada embel-embelnya dalam kebaikan. Salah satu doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi dan diajarkan kepada kita, Allahumma aslih li fi dini allati hiya ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan fi khairin, atau waj'alil hayata ziyadatan fi khairin. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan Allahumma ij'al,
Ya Allah, jadikan agamaku sebagai penjaga seluruh urusanku. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki agamaku. Karena agamaku merupakan penjaga dari seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki urusan duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya terkandung kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki bagiku akhiratku. Allati fiha ma'ashi, allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan kehidupanku merupakan tambahan di dalam seluruh kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikan kematian bagiku sebagai momen untuk istirahat dari seluruh keburukan. Sebab ada orang matinya tidak istirahat dari keburukan. Yaitu apa? Orang yang meninggalkan keburukan bagi orang yang masih hidup. Sehingga dosanya menjadi dosa jariyah, mengalir terus ke alam kuburnya. Dia tidak istirahat dari keburukan dengan kematiannya. Ada terus keburukan dosa yang ngalir. Ini biasanya para akhwat, mak-mak, apalagi juga gadis-gadis yang memiliki banyak akun media sosial. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, punya vlog dan seterusnya. Memposting apa? Memposting dosa, memposting umpamanya foto dirinya, video dirinya, mengekspos kelebihan fisiknya, kecantikannya, ya, senyumnya, ekspresinya. Atau umpamanya memposting aktivitas maksiatnya. Nyanyi, bermusik, berjoget ria, TikTok. Dan TikTok itu kalau nggak nyanyi, menari, atau apalah gitu. Pokoknya caper. TikTok itu dibuatkan untuk menarik perhatiannya. Nah, seperti itu. Agar viewernya banyak, dapat duit dari sana. Dapat duit dari dosa. Orangnya mati. TikTok apa tadi? TikToknya masih beredar. Kalangan masih hidup. Di follow, di share oleh banyak orang. Itu jadi dosa jariyah. Matinya tidak menjadi istirahat dari dari keburukan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku menjadi tambahan bagiku dalam kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari semua keburukan dan dosa. Maka mendoakan panjang umur bukan mendoakan kebaikan. Sebab panjang umur tapi terus-menerus di atas dosa dan maksiat hanya menambah beban keburukan untuk di akhirat. Kecuali doa panjang umur itu diembel-embeli dengan kebaikan. Semoga Allah panjangkan umurmu di dalam kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Boleh. Tapi kalau hanya panjang umur, semoga panjang umur di hari ulang tahun ini, hanya panjang umur bukan kebaikan. Tahu nggak? Saya sih dengar sendiri langsung dari beberapa orang. Orang yang usianya di atas 70, di atas 80. Itu selalu berpesan, jangan doakan saya biar panjang umur, jangan. Karena panjang umur di atas usia 70-80 tahun penderitaan. Dia membawa penyakit tapi tak kunjung mati. Makan gak enak. Minum gak enak. Bangkit bangun tidak bisa. Kadang-kadang membalikkan badan dari terlentang menjadi miring.
ke kiri, miring ke kanan, ganti posisi, harus dibalikan oleh orang. Mau nggak hidup kayak begitu? Nggak akan mau, nggak nikmat lagi. Sisa hidupnya hanya penderitaan. Didoakan semoga emak ya, nenek ya panjang umur. Kata nenek jangan doakan panjang umur. Sudah tersiksa dengan sisa umur yang ada. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau doa panjang umur diembel-embel dengan dalam kebaikan, oke, bagus. Semoga Allah panjangkan umurmu di dalam kebaikan, ketaatan, ibadah, dan amal soleh. Oke. Jadi itu tasyabbuh. Jalan hidup orang kafir diadopsi, diterapkan dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, wa ju'ila dzallatu wassighar ala man khalafa amri. Akan dijadikan kehinaan, kerendahan kepada orang-orang yang menyelisihi konsep hidupku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang tasyabuh menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, karena itu tak heran bila dosa dan maksiat menjadi penyebab hinanya orang. Si pelaku kemaksiatan hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan hina juga dalam pandangan sesama manusia. Dihinakan dia. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Dalam satu pasal yang diberi judul Al-Ma'asi Sababun Lihawanil Abad. Kehinaan menjadi, maksiat menjadi penyebab terhinanya seorang hamba. Beliau berkata, wa minha annal ma'siyata sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi. Di antara dampak buruk dari dosa, dari maksiat adalah bahwa kemaksiatan itu menjadi penyebab hinanya seorang hamba dalam pandangan Allah dan rendahnya orang itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penilaian Allah, hina dia. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Semua manusia pun akan menghinakan dalam pandangan mereka. Berkata Imam Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asau, walau azzu alaihi la'asamahum. Mereka hina karena mereka bermaksiat. Seandainya mereka mulia, maka Allah akan menjaga mereka. Oleh karena itu mulia dan hinanya seorang disebabkan bagaimana dia memelihara agama Allah, hak-hak Allah. Siapa yang menjaga, memelihara Allah, Allah akan pelihara dia, kemuliaannya dari kehinaan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Hai anak, hai nak, hai ujang bahasa kita, bahasa Sunda mah. Ihfadillah yahfadka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maknanya menjaga agamanya dalam dirinya, menerapkan syariat Allah dalam dirinya. Yahfadka, Allah akan menjagamu dari kehinaan. Allah akan menjaga kemuliaanmu. Jadi hina atau tidaknya seseorang dilihat dari sejauh mana dia memelihara agama Allah dalam dirinya. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Apabila seorang hamba sudah hina dalam pandangan Allah karena dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa orang yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya.
Tapi kenapa banyak orang kafir, ateis, maksiat, bahkan memusuhi Islam? Kalau orang ateis, orang kafir memusuhi Islam, dalam tindakannya, ucapannya nyinyir kepada Islam dan kaum muslimin, jelas. Karena mereka kafir. Tapi ada orang penguasa muslim, tapi keberpihakannya kepada Islam dan kaum muslim tidak terlihat. Tindakannya, ucapannya mengisyaratkan kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ulama-ulama kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam dikriminalisasi, dianggap kriminal, dianggap penjahat, dianggap musuh, sehingga dipidanakan. Dicari aja alasannya, bisa macam-macam. Adakah orang penguasa muslim tapi bersikap demikian? Ada. Di negara contohnya antah berantah itu terjadi. Nah, ada yang seperti itu. Dan orang itu dimuliakan, diagungkan oleh para pendukungnya. Kenapa Allah menyatakan siapa yang dihinakan oleh Allah tak ada seorang pun yang memuliakannya? Toh banyak orang seperti dimuliakan oleh para pengikutnya, diagung-agungkan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa in 'azzamahumun nas fil dhahir li hajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuh. Iya, memang realita begitu, tapi ingat, sekalipun manusia mengagungkan, memuliakan, menghormati itu secara zahir, hanya karena mereka butuh kepada orang ini atau karena takut dikriminalisasi juga, takut dipidana juga, takut karena kejahatannya, karena kezalimannya. Tapi dalam hati-hati mereka orang ini tetap hina dan rendah. Walaupun secara zahir mengagungkan, menghormati, mendukung, ya enggak? Mendukung itu karena udang dibalik, karena ada udang dibalik bakwan. Karena ada kepentingan. Kalau saya memuji-mujinya, mengagung-agungkan, siapa tahu saya ditelepon, dipanggil jadi pejabat anu, dapat posisi anu, jadi menteri anu, mau layak mau tidak itu urusan nanti, kan gitu ya. Yang penting menjilat dulu deh, ada kepentingan. Atau tidak punya kepentingan posisi, tapi karena takut kalau saya nggak memperlihatkan dukungan, bisa-bisa saya dikriminalisasi, kriminalisasi, dianggap kriminal. Maka memuji, mendukung. Hanya secara lisan, secara zahir, hatinya ini orang hina, ini orang rendah, seperti itu. Bahkan, nah ini. Bahkan para pelaku maksiat yang terus-terusan melakukan dosa dan kemaksiatan, tadi sudah disinggung, tidak lagi menganggap buruk terhadap kemaksiatan itu, juga berakibat tidak merasa hina, tidak merasa rendah, tidak merasakan besarnya, dahsyatnya dari dosa yang dilakukan. Mengapa enteng terhadap dosa tersebut? Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha annal abda la yazalu yartakibu dzamba hatta yahuna alaihi wa yasghur fi qalbihi. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiatlah seorang hamba terus-terusan dosa sampai menganggap enteng terhadap dosa. Diulang lagi, terus sehingga menjadi kebiasaan. Wa dzalika alamatul halak. Kalau sudah sampai pada taraf itu tanda kebinasaan orang ini. Tanda orang itu akan binasa, terkena azab. Fa inadz dzamba
kullama saghura fi 'ainil 'abdi 'azuma indallah. Karena dosa itu setiap kali dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap remeh, maka itu sesungguhnya hakikatnya sejatinya besar dalam pandangan Allah. Dosa yang dianggap enteng dan remeh oleh orang itu dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu tanda-tanda orang munafik, orang fasik, orang fajir. Menganggap enteng dosa, tidak merasa takut terhadap dosa, sehingga diulang-ulang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin waqa'a lan fihi faqala biha kadha fatara." Ini perbedaan antara seorang mukmin dengan orang fasik, fajir, munafik. Kata Nabi SAW, seorang mukmin akan melihat dosa-dosanya seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung yang akan runtuh. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Tegang, takut, ya, khawatir. Makanya menghibah, memohon ampunan kepada Allah. Itu orang mukmin, takut terhadap dosanya. Adapun orang fajir, ahli maksiat, orang durhaka, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis, dia usir begitu lalu terbang gitu aja, nggak ada dampak. Enteng terhadap dosa seperti ada lalat menempel di hidung terus ditepis, sudah beres, sudah. Makanya diulang lagi. Itu akumulasi dari dosa-dosa yang terus bertumpuk, akhirnya menganggap enteng, tidak takut lagi terhadap dosa. Makanya diulang lagi. Yang lebih parah dari itu, dosa itu menimbulkan kesialan loh. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha anna ghairuhu minan nas wad dawab ya'udu alaihi syu'mu dhunubih fayahtaqiru huwa wa ghairuhu bisyu'mi dhunubi wadh dhulm. Di antara dampak dari dosa adalah dia juga orang lain, bahkan binatang mengalami kerugian, kesialan atas dosa-dosanya. Lalu dia pun menderita beserta orang dan lingkungan sekitarnya karena kesialan dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menimbulkan kerugian tidak hanya kepada si pelaku maksiat, tapi juga kepada makhluk di sekitarnya. Baik orang termasuk para binatang. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innal hubbara latamutu fi wakriha min dzulmidz zalim." Sesungguhnya hubbar itu burung yang panjang lehernya. Hubbara yaitu burung mati di sarangnya sendiri karena kezaliman orang-orang yang zalim. Kezaliman seseorang berefek kepada binatang, burung. Berkata Mujahid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, "Innal bahaim tal'anu usata bani Adam idza ishtaddatis sanah wa amsakal matar wa taqul hadza bisyu'mi maksiyati bani Adam."
Sesungguhnya binatang-binatang ternak melaknat para pelaku maksiat dari kalangan Bani Adam ketika musim paceklik tiba. Ketika tertahan curah hujan, hujan tidak turun, kemarau panjang, apa yang terjadi? Air-air kering, sumur-sumur kering, mata air kering, sungai-sungai juga kering. Apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan mati, rumput juga tidak ada. Tanam-tanaman mati, tak berbuah, tak berdaun. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanah-tanah gersang, belah-belah. Air otomatis kurang. Kurang pangan juga, sumber-sumber makanan. Binatang-binatang mati. Hawa menjadi sangat panas dan gerah. Maka berkata para binatang, ini dampak dari kesialan maksiatnya Bani Adam. Berkata Ikrimah, dawabul ard wa hawamuhum hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun muni'nal qatar bidhunubi Bani Adam. Binatang-binatang di muka bumi, binatang ternaknya ataupun binatang buasnya, sampai khanafis dan aqarib. Khanafis itu binatang-binatang seperti kumbang-kumbangan gitu dan yang sejenisnya. Aqarib, apa aqarib yang suka nyengat? Skorpion, apa bahasa kitanya? Skorpion, kalajengking. Kumbang-kumbang, kalajengking, binatang buas, binatang-binatang ternak. Mereka semua berkata, muni'nal qatar bidhunubi Bani Adam. Kami terhalang dari tetesan air hujan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hal itulah maka efek buruk dari dosa bukan hanya menimpa dari para pelaku dosa itu sendiri, tapi terasa oleh orang-orang atau makhluk yang tidak melakukan dosa. Dan itu beberapa di antara dampak buruk dari dosa tersebut. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam golongan para ahli maksiat, para pelaku dosa besar yang terus-menerus di atas dosanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah taubat kepada diri kita. Dan hidayah untuk selalu menjaga ketaatan dan istiqamah di atas ketaatan tersebut sampai akhir hayat kita. Semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahal jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami karena rahmat-Mu ke dalam penghuni surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan ini di hari Senin yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga cek. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materinya. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita angkat penanya melalui line telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Saya mau tanya sesuai dengan tema, yaitu dosa atau maksiat melemahkan jiwa atau hati. Ya, sekarang yang saya tanyakan masalah maksiat itu jadi dosa seperti ulang tahun. Nah, itu semua sekarang itu dikerjakan oleh kaum muslimin. Gimana itu, sedangkan itu urusan dari non muslim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Pak Mulyono di Marga Asih, Margahayu. Yang penting ada marganya lah, Margahayu Raya.
Ya, sudah diterangkan. Kalau ulang tahun ini dianggap sebagai urusan dunia, maka itu maksiat. Karena tasyabbuh dengan orang kafir. Tapi kalau ulang tahun ini dianggap sebagai ibadah, bukan urusan dunia, tapi ibadah. Makanya ada atribut Islami di sana. Berupa ada doa barakallahu fi umrik, ada pengajian, ada pembacaan ayat Al-Quran, diseremonialkan. Walaupun isinya pengajian, dianggap ibadah, maka itu bid'ah. Jadi dianggap apapun perayaan ulang tahun ini tetap merupakan kekeliruan. Kalau dianggap urusan dunia, maka itu maksiat. Karena menerapkan kebiasaan orang Islam, orang non-Muslim menjadi kebiasaan dirinya. Dan itu berulang kan tiap tahun, namanya juga ulang tahun. Dan amat sangat sedih. Bila tak ada perayaan ulang tahun, tak ada seorang pun yang peduli, tak ada yang mengucapkan ucapan selamat hari ulang tahun, tak ada yang membuatkan kue tar dengan lilinnya, gitu ya. Akan sedih. Dia bisa menangis. Mengapa keluarganya, orang-orang terdekatnya tidak peduli. Sepenting itu ulang tahun dalam dirinya. Padahal itu adalah kebiasaan orang kafir. Lalu dia sebut ini kan urusan dunia. Maka itu maksiat. Karena tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tadi ada riwayat dikatakan la talbisu malabisa adai. Jangan kalian pakai pakaian musuh-musuhku. Maknanya jangan kalian ikuti kebiasaan dari musuh-musuhku. Dari orang-orang kafir. Itu kebiasaan orang kafir. Dianggap ini urusan dunia bukan urusan agama. Maka maksiat. Oh ini urusan agama, makanya ada bacaan Al-Quran, ada pengajian, ada diakhiri oleh doa. Ini urusan ibadah, maka itu bid'ah. Maka memberi ucapan dan doa seperti doa barakallahu fi umrik yang diberikan di momen yang terlarang, maka menjadi terlarang pula. Maka jangan ucapkan. Bukan karena kita tidak peduli. Tapi justru karena kita peduli pertama kepada syariat Islam ini. Kedua kepada diri kita dan ketiga kepada umumnya kaum muslimin. Jangan ucapkan. Jangan respon bila orang lain mengucapkan ulang tahun kepada kita. Sekarang tanggal berapa? 11. 3 hari yang lalu saya ulang tahun. Itu di Facebook, di media sosial, di grup-grup gitu ya. Grup-grup, saya punya grup teman-teman SMP, teman-teman SMA juga. Teman kuliah ada tapi saya sudah left karena isinya nggak bagus. Teman-teman SMA saya pernah left tapi invite lagi sudah. Tapi nggak begitu aktif, cuma memonitor. Kalau ada suatu pertanyaan baru saya jawab gitu. Pertanyaan tentang agama baru saya jawab. Kalau enggak saya enggak aktif. Wah, pas tanggal kemarin itu, ucapan selamat ulang tahun, barakallahu fiik dan seterusnya doa-doa. Enggak ada yang respon. Satu pun. Menunjukkan nggak setuju, nggak ridho lah dengan momen. Bukan nggak ridho dengan doanya, tapi nggak ridho dengan mendoakan di momen itu. Kalau nggak ada ulang tahun, nggak mendoakan. Ada yang japri, Ustaz, kenapa nggak respon doa kawan-kawan? Doakan bagus gitu ya. Ya yang japri-japri begitu, saya kirim tulisan tentang hukum mengucapkan ulang tahun. Kalau itu diposting ke grup, bakal ribut, bakal muncul pro dan kontra dan seterusnya. Nggak perlu respon. Tapi orang-orang yang kenal kita akan paham, oh inilah sikap yang benar dalam beragama. Agama mengatur kehidupan.
dunia dari setiap muslim. Jangankan masalah itu, keluar masuk WC aja ada aturannya. Mau melakukan hubungan suami istri saja ada aturannya. Masuk pasar diatur oleh Islam. Ya, semuanya. Itu urusan dunia, iya urusan dunia. Tapi ada aturannya dalam syariat Islam. Karena Islam mengatur urusan dunia akhirat kita. Ke WC aja diatur biar menjadi ibadah. Ya. Demikian Pak Mul, wallahu alam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Tidak menyebutkan namanya. Bismillah. Oh baik, ada telepon dulu. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dari Abu Sofia Di Cihideng, Pak. Abu Sofia Cihideng. Silakan Bapak. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Ada pernah saya baca mengenai literatur kopi, masalah kopi ya. Ada bahwa kopi itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa bahwa masalah kopi itu, Pak. Apakah itu betul Pak Ustadz? Hadisnya gimana Pak? Kenapa Pak Ustadz? Hadisnya gimana? Hadis. Apa? Artinya Pak Ustadz. Ya hadisnya gimana? Halo Abu Sofia. Halo Pak Ustadz. Ya hadisnya bagaimana? Hadisnya itu jadi apa katanya pokoknya baik lah Pak Ustadz ke warga yang tukang minum kopinya gitu Pak Ustadz. Saya lupa lagi itu. Pertanyaannya bagaimana Pak? Jadi ada satu hadis yang mengenai kopi Pak Ustadz. Iya. Nah hadis itu saya riwayat juga, saya belum tahu Pak Ustadz, tapi di literatur bahwa minum kopi itu dianjurkan oleh agama sesuai dengan hadis Nabi itu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Oh iya. Apakah benar gitu ya? Apakah betul ada Pak Ustadz gitu masalah kopinya itu Pak Ustadz? Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Sofiyah di Cihideng, Lembang. Barakallahu fiik. Benar enggak ada hadis Nabi SAW tentang kopi? Belum tahu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu karena kekurangan baca saya. Mungkin betul-betul tidak ada. Tapi yang jelas hukum minum kopi halal, mubah, boleh saja. Nanti saya akan cari ya setelah ini pertanyaan seperti ini yang lebih saya inginkan. Sesuatu yang saya belum tahu nanti mendorong saya untuk mencari. Kita ada grup para asatidah dengan para masyayikh ya. Atau ada literatur kitab, kita akan cari nanti. Benar nggak ada hadis tentang kopi dari Nabi SAW? Saya berhutang ke Pak Abu Sofiyah ya, nanti ingatkan. Kalau saya ingat, saya langsung akan jelaskan hadis kopi. Kalau tidak ingat, ingatkan. Kalau saya belum siap, saya akan bilang, nanti saya cari lagi, gampang ya. Untuk sementara jawaban saya akan jawab dengan setengah ilmu saja. Wallahu a'lam. Ya silakan, ada telepon lagi. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati Ustaz. Ibu Yati. Silakan Ibu Ibu Yati di Melonggrin ya. Dua-duanya sudah mulai sembuh Ustaz. Nah, tentang doanya itu tadi suatu keluarga itu pada anak apa kan saya asuh dua. Jadi kalau bawakan itu jamaah sahabat. Sebentar Bu Yati, agak kurang jelas terdengar. Bisa lebih diperjelas, mungkin lebih dekat mulutnya ke telepon Bu. Halo Bu Yati. Bu Yati. Halo. Disconnect itu? Tampaknya. Nanti coba hubungi lagi ya. Baik, kita Silakan akan dari bacakan. WA dulu. Baik.
Bismillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Ustadz dan keluarga, juga para kru dan juga jamaah yang menyimak. Amin. Waalaikumsalam. Ustadz, di waktu luang terkadang ana murojaah materi dari kitab-kitab rujukan kajian Ustadz, semisal ada wadawa hari ini. Namun ana sedikit ada kekhawatiran ketika ingin membaca materi yang belum dibahas dan tertinggal pembahasannya dari kitab tersebut karena khawatir menjadi tergolong sahafiyin. Mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana metode menuntut ilmu yang benar, khususnya mengenai interaksi kita dengan kitab-kitab yang dibahas. Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Taib, siapa itu teh? Tidak menyebutkan nama. Ya, nonem. Hamba Allah, barakallahu fik. Pada intinya belajar itu harus talaqi dengan guru. Berjumpa langsung. Ya, itu yang terbaik. Jangan sekali-kali autodidak. Baik membaca kitab-kitab langsung ataupun apalagi terjemah. Karena amat sangat mungkin kita salah faham terhadap isi kitab yang kita baca. Baik karena keterbatasan ilmu kita tentang gramatika bahasa asli, bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, kosakata atau mufradat, ya, vocabulary-nya kurang umpamanya, atau karena gramatika nahwu sharaf sehingga salah faham, ya, atau karena kalau baca buku terjemahan mungkin salah terjemah atau kurang tepat dalam menerjemahkan atau banyak makna yang hilang dari sebuah penerjemahan. Seperti yang sering saya ungkap, bahasa Arab itu bahasa yang sangat indah. Keindahan bahasanya memiliki daya sentuh yang luar biasa ke dalam hati. Selain maknanya yang mendalam, bahasanya juga indah. Ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seringkali si penerjemah kebingungan. Ingin mengambil dua-duanya, keindahan bahasanya ingin terambil, maknanya juga ingin terambil. Tapi ketika diterjemahkan tidak bisa. Kadang-kadang mau mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Kadang mengejar keindahan bahasa, maknanya menjadi berbeda, menjadi menyimpang. Umumnya yang diambil oleh penerjemah adalah makna. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasa hilang sehingga daya sentuhnya hilang. Itu kalau si penerjemahnya menguasai dua-duanya. Menguasai bahasa asal, bahasa Arab, menguasai bahasa Indonesia. Dia bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia makna yang terkandung dalam bahasa Arabnya, tapi keindahan bahasanya hilang. Ada makna yang hilang di sana, selalu dibaca. Apalagi kalau si penerjemah hanya tahu bahasa asal, tapi kurang bisa bahasa terjemahan. Atau sebaliknya, bagus dalam bahasa terjemahan tapi terbatas dalam bahasa asalnya. Sehingga salah faham, salah terjemah. Dibaca oleh orang yang baru belajar, ini berbahaya. Makanya ada ungkapan dari para ulama, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengutip kuat ini, ungkapan ini. Syekh Bakar Abu Zaid dalam Khilyatul Talab al-Ilm juga mengumakan ini. Syekh Al-Utsaimin juga mengutip ini. Kutipannya adalah mangkana ustadhuhu kitabahu fa khata'u akthar min shawabih. Siapa orang yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, belajar kepada kitab, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya, ya. Oleh karena itu para ulama mengharamkan belajar Islam secara autodidak. Nanti terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan dalam memahami agama ini. Maka talaqi. Nah, sekarang umpamanya kita membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ada terjemahannya, ada. Boleh nggak membaca apa yang belum dibahas? Boleh, sekedar bahan. Tapi coba dengarkan lagi pembahasannya ketika bab tersebut dibahas.
Umpamanya kita mau membahas dampak dosa, salah satunya ini adalah melemahkan jiwa. Kita baca dulu. Lalu kita dengarkan nanti pas kajiannya. Ya, akan ada penjelasan tambahan. Akan ada uraian yang lebih memperjelas apa yang kita baca. Kalau sekedar baca mungkin terjemahannya kurang pas, lalu salah paham, nanti akan terluruskan. Ya, demikian. Boleh membaca? Boleh. Tapi jangan langsung ditelan hasil bacaan kita. Tapi harus dicek kebenaran dari pemahaman yang kita baca ketika kitab tersebut dibahas. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi kembali ke penelpon. Kita akan angkat kembali penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Sudah putus. Baik, silakan yang akan bertanya, silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Ibu Ira di Cimahi. Ibu Ira Cimahi, silakan Ibu. Ustaz, bisa tolong dijelaskan tadi yang dibilang kebinasaan bagi pelaku dosa itu, yang maksiat itu kebinasaannya secara apa ya Ustaz? Atau dia mati sia-sia atau gimana gitu Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata-kata al-halak, kebinasaan maknanya diazab. Di alam kubur, di akhirat, di neraka. Karena setiap halak atau syaqawah itu lahir dari dosa, dan semua dosa terancam oleh azab. Azab di dunia, ya mungkin berupa su'ul khatimah. Azab di alam kubur berupa azab kubur. Azab di akhirat berupa neraka. Ya, seperti umpamanya tadi, bahwa salah satu di antara salah satu penyebab kebinasaan adalah menganggap enteng dosa, menganggap kecil dosa. Tidak lagi menganggap buruk terhadap dosa, bahkan berbangga dengan dosa. Itu adalah hal yang menyebabkan lebih dekat kepada kebinasaan. Maksudnya adalah lebih dekat kepada azab. Alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebinasaan itu ada 4. Maksudnya binasa karena diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Di alam kubur dan di akhirat, itu yang terutama. Kalau diazab di dunia masih bisa tobat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau di alam kubur dan di akhirat sudah tidak ada kesempatan memperbaiki. Alamatus syaqawah au halakah arba'ah. Tanda kebinasaan ada 4. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah. Melupakan dosa-dosa yang lalu. Lupa terhadap dosa, diulang lagi itu tanda kebinasaan. Kedua, dzikrul hasanatil madiyah. Selalu mengingat-ingat kebaikannya yang telah lalu. Kebaikannya diungkit-ungkit terus, diingat-ingat. Hanya satu kebaikan diingat tiap saat, sehingga merasa melakukan banyak kebaikan, padahal cuma sekali. Akhirnya lalai. Ketiganya, an-nadharu ila man huwa fauqahu fid dunya. Melihat, menengadah ke atas dalam perkara dunia. Melihat kepada yang lebih kaya, melihat kepada yang lebih berkuasa, yang lebih berpangkat, yang lebih berada, gitu ya. Sehingga dia merasa iri dan tidak ingat kepada anugerah yang Allah berikan kepada itu. Akhirnya tidak syukur dia. Dan yang keempatnya, wan nadharu ila man huwa dunahu fiddin. Melihat orang yang ada di bawah dia dalam perkara agama, baik ilmu ataupun amalan. Melihat kepada orang yang lebih fasik, lebih munafik, apalagi kepada orang kafir. Melihat kepada orang yang dosa-dosa yang lebih banyak daripada dia. Melihat kepada orang yang lebih bodoh dalam urusan agama daripada dia. Akhirnya dia merasa lebih mulia dari yang lainnya. Saya masih untung sholat sehari
2 kali, ya. Duhur sama maghrib saja. Yang lain mah tuh sama sekali nggak sholat. Masih baik saya. Seperti itu. Saya masih untung hafal Fatihah, ya. Sama kulhu, sama kuliah. Itu hanya untuk sholat saja. Yang lain banyak yang Al-Fatihah juga nggak hafal. Akhirnya dia tidak termotivasi belajar. Itu tanda-tanda kebinasaan. Maksud tanda kebinasaan lah tanda orang itu akan diazab. Di alam kubur, alam barzah, dan di alam akhirat, di neraka nanti. Itulah yang dimaksud dengan kebinasaan, artinya memperoleh azab. Binasa karena azab Allah. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari ya, tidak menyebut dari Umu Abdurrahman di Bandung. Bismillah Ustadz, suami ana baru meninggalkan pekerjaan yang subhat, lalu sekarang suami tidak memberi nafkah selama 2 minggu karena belum dapat pekerjaan lagi. Apakah suami berdosa? Dan minta doanya Ustadz, semoga suami ana segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Syukran, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya. Seseorang bekerja di sesuatu yang minimal syubhat, maksimal haram, lalu keluar, resign. Bagus. Itu tanda adanya khauf, adanya rasa takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan yakinlah man taraka lillahi syai'an, man taraka syai'an lillah. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia resign karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin itu. Dan itu amal soleh. Tapi ingat, benar atau tidak, niatnya, tekadnya Allah akan uji. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apa manusia akan dibiarkan berkata saya beriman, tapi mereka enggak diuji? Apakah orang yang taubat dari sebuah dosa akan dibiarkan tanpa diuji dalam taubatnya? Apakah orang yang selama ini berhenti dari pekerjaan syubhat atau haram, lalu dia berhenti, ya, karena takut kepada Allah, apakah akan dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? Pasti akan diuji. Salah satu ujiannya itu tadi. Setelah resign nggak langsung dapat ganti, nggak kontan. Ada ujian, ada masa-masa ujian. Ini tadi baru seberapa? 2 pekan. 2 pekan tidak memperoleh pekerjaan apa-apa. Selama 2 pekan maktab. Apa maktab? Makan tabungan. Makan tabungan di rumah saja. Lockdown itu. WFH. Work from home. Maktab. Makan tabungan. Ya. Mencari ganti kerja ke sana kemari belum dapat juga. Itu ujian. Allah menguji sampai sejauh mana? Sampai umpama makanan tabungan sudah tipis, ya, atau bahkan habis. Sudah mulai sehari makan, sehari tidak, atau tadinya 3 kali jadi 2 kali, jadi sekali. Tadinya menunya dengan lauk dan daging, sekarang jadi dengan gepuk, gep kerupuk. Diuji. Sampai Allah melihat bahwa dia benar, baru Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Yang dibutuhkan apa? Kesabaran. Sabar. Insya Allah apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya bahwa Allah akan berikan ganti yang lebih baik, pasti akan Allah berikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Allahumma la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak pernah ingkar kepada janji. Yang mengatur rezeki itu Allah. Oleh karena itulah maka yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah suami berdosa? Enggak, selama 2 pekan tidak memberi nafkah? Tergantung. Kalau dia leha-leha, kalau dia tidak berikhtiar, tidak berusaha, mengabaikan kewajibannya menafkahi anak istri, ya berdosa.
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman idza dayya mayyaun. Cukuplah seorang itu disebut berdosa kalau dia melalaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi. Kalau dia selama 2 pekan setelah resign berleha-leha, ya dia berdosa. Tapi kalau setelah dia resign dia langsung ya berusaha mencari kerja ke sana kemari, sudah ya. Dagang sudah tapi nggak laku, bangkrut umpamanya. Tidak ada income untuk anak dan istri. Sehingga 2 pekan ini tidak bisa memberi nafkah anak dan istri. Selama 2 pekan ini maktab tadi, makan tabungan. Itu pun tabungan istri umpamanya. Atau uang istri umpamanya. Dia sudah berusaha. Maka istri wajib sabar. Dan suami tidak berdosa. Karena dia sudah berikhtiar dan berjuang. Mereka berada dalam masa-masa ujian. Untuk membuktikan benar atau tidaknya taubat dia. Jangan-jangan nanti setelah sebulan, aduh udah kembali lagi aja Pak. Dari tempat bekerja yang dulu mumpung masih bisa diterima gitu. Akhirnya bisa kembali ke sana, ya gugur tobatnya. Dari dosa pekerjaan yang syubhat tadi. Tidak teruji baik, akhirnya sudah terbukti, bohong itu tobatnya. Maka yang harus dilakukan oleh istri dan anak-anaknya tetap sabar. Tetap mensupport suaminya. Sabar Pak. Mungkin suaminya juga stres. Mencari pekerjaan kesana kemari gimana nggak dapat. Kuatkan. Ya. Katakan. Ittaqillah fi talabil halal. Fa inna nasbiru alal juwala nasbiru alal nar. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rezeki yang halal. Karena kami insya Allah tahan, tabah, tegar, sabar dalam menahan rasa lapar. Tapi kami tak akan sabar, tak akan tahan kalau harus menelan api neraka. Oleh karena itu, beri support suami. Tenang Pak, kita masih dalam masa ujian. Nanti setelah ujian ini berlalu, Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu wujud ketakwaannya itu adalah meninggalkan yang haram atau yang syubhat. Maka Allah akan berikan solusi. Jalan keluar dan akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi butuh kesabaran. Ingat, Allah akan menguji terlebih dahulu. Sampai sejauh mana ketegaran dan kesabaran kita. Semoga Allah menyabarkan keluarga dari yang bertanya dan semoga Allah segera memberikan solusi. Ya, jalan keluar ganti yang jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukur. Ada telepon dulu? Ya, kita akan terakhir ya. Ya, angkat penelpon ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya seorang nenek dari luar kota. Saya mau tanya sama Ustadz. Iya, Bu. Saya malu karena aibnya terlalu banyak. Bisa nggak saya ketemu dengan Ustadz? Andaikan saya datang ke rumahnya atau janji di mana itu. Tapi saya diantar sama anak. Gimana Bu? Kurang jelas, putus-putus, ulangi. Oh gitu, saya seorang nenek dari luar kota. Saya ingin tanya sama Ustadz di sini di TV, tapi saya malu karena aibnya sangat buruk gitu loh, sangat jelek. Maksudnya jadi bertanya langsung gitu? Saya pengen tanya ketemu Ustadznya gitu, bisa nggak saya ketemu? Oh, mau ketemu gitu? Bisa nggak ya? Kalau saya cerita gitu saya malu. Iya. Emang kalau ketemu nggak malu Bu? Lebih malu. Kalau ketemu Ustadz enggak, saya kan kepengen ini, saya kepengen dinasihatin Ustadz. Apa solusinya saya gitu. Oh, gini saja Bu. Silakan Ibu telepon, japri ke telepon saya ya. Nanti tanya ke kru nomor telepon saya, silakan ya. Kalau lewat telepon kan nggak malu karena nggak lihat mukanya, nggak tahu orangnya. Silakan cerita, nanti insya Allah kita akan upayakan beri solusi. Ya? Kalau ngobrolnya lama, kalau ngobrolnya lama boleh Bu, nggak apa-apa. Siapkan pulsa yang banyak. gitu ya. Iya, dan siapkan kuping, mungkin akan panas. Enggak, saya Ustaz, saya kepengen ini, saya kepengen dosa yang banyak. Saya tuh jadinya merasa dosa. Ya, baik.
Boleh nanti telepon Nanti Bu telepon, ya, Bu, ya. boleh telepon. Teleponnya jadi ke nomor yang mana Ustaz? Nanti Ya, baik. tanya lagi Ibu ke kru, nanti kru akan memberikan atau Ibu WA ke nomor ini, kemudian nanti akan Ke dibalas. nomor yang mana Ustaz? WA-nya ke nomor yang mana? Ke nomor 081122271476 Ibu. Oh, 081177 itu ya, yang Ya, satunya iya. ya. ada nomor WA atau SMS, silakan Ibu menghubungi dulu nomor itu. Itu Bu. Ibu ada di TV tertulis Bu, ya. Oh, iya. SMS atau WA itu ada nomornya ya. Nanti kami kirimkan Ibu nomor Ustadz, Ya, insyaallah. saya tuh nggak ngerti WA juga. Iya. Iya, silakan aja WA Bu ya, nanti japri ke Baik. saya. Baik, kita angkat penanya. Iya, boleh terakhir. Ya. Sudah putus Ibu? Halo? Ya, sudah terputus seperti ini, Ya, sudah baik. diambil alih. Baik, bismillah, hamba Allah dari Bandung. Ustadz, bagaimana hukumnya tentang kebiasaan dengan puasa pada hari kelahiran atau wedal karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir hari Senin dan puasa hari Senin? Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Baik, barakallahu fiik. Nabi SAW saum hari Senin dan Kamis. Kamis bukan wadal, bukan hari kelahiran. Adapun hari Senin, hari kelahiran beliau lalu saum bukan karena hari kelahirannya, tapi kebetulan hari Senin dan Kamis adalah hari yang istimewa. Pertama, hari Senin itu adalah hari diturunkannya wahyu kepada beliau. Yang kedua, hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin menutup amal catatan hari itu dengan melakukan saum kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada umatnya, saumlah kamu pada hari kelahiran kamu. Nggak pernah ada. Makanya para sahabat pun tidak pernah. Para ulama salafus soleh tidak pernah mensaumkan hari kelahiran dia, hari wadal dia, enggak. Oleh karena itulah kalau diyakini sunnahnya saum di hari kelahiran, maka ini menetapkan ketetapan dalam agama tanpa dalil. Kalau kok Nabi SAW melakukan saum di hari Senin dan hari Senin itu kan hari kelahirannya. Iya, beliau lahir hari Senin, tapi bukan hanya karena hari kelahirannya. Tapi disebutkan hari Senin karena wulidtu fihi wa unzila alayya wa unzila fihi alayya. Karena memang aku dilahirkan di hari Senin dan diturunkan wahyu kepadaku di hari Senin itu. Lalu di hadis lain dikatakan bahwa amalan-amalan hamba diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku ingin menutup catatan hari tersebut dengan melakukan saum. Nah, sebagai bukti bahwa bukan karena hari kelahirannya beliau saum di hari Senin, beliau tidak pernah memerintahkan atau mengisyaratkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, saumlah kalian di hari kelahiran kalian. Tidak pernah. Tak ada seorang pun sahabat, para ulama yang melakukan saum di hari kelahiran mereka masing-masing. Maka itu bukanlah bagian dari agama ini. Ya. Berdasarkan hal itulah kalau kita meniatkan mengkhususkan saum di hari kelahiran kita. Dan hari kelahiran kita biasa kita ini menghitung tanggalnya, dan tanggal itu harinya bisa berubah-ubah. Dulu kita umpamanya tanggal 3 Januari hari lahirnya lahirnya hari Rabu atau hari Sabtu Maka di tahun depan tanggal 3 Januari bukan hari Sabtu lagi, tahun berikutnya hari yang lain lagi, sampai sekarang hari berbeda lagi. Ya, atau kita lahir hari Rabu, lalu kita setiap hari Rabu saum, maka tidak boleh. Apalagi meyakini itu hari kelahiran kita dan disunnahkan, diyakini sunnahnya. Meyakini sunnahnya suatu amalan tanpa dalil adalah sebuah kebid'ahan, karena menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama kita. Ya, walaupun kita lahirnya bukan hari Senin, kita tetap sunnahnya saum Senin dan Kamis. Walaupun itu bukan 2 hari kelahiran kita.
Ya, karena memang disunahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan saum di hari Senin dan Kamis. Maka tidak boleh kita secara khusus melakukan saum di hari kelahiran kita. Ya, demikian. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau beserta keluarga. Dan bagi kita yang menyimak, semoga dapat memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh. Dan juga semoga kita selalu menjaga kesehatan kita beserta keluarga di tengah wabah yang masih melanda kita. Semoga kita diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam program kajian Kitab Ada' wa Dawa setiap Senin pagi pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Tarbiyah Sunnah Channel dan Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan, dan mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.